Halo, berjumpa lagi di channel Jualsi Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas coding. Agak panjang ini nanti videonya. Kalian siapkan dulu cemilan, kopi ataupun teh, dan nikmati video ini dengan rileks. Jangan pusing dulu karena ini cuman buatnya pemanasan aja. Mungkin kedepannya akan lebih banyak video-video yang membahas tentang coding. Nah, intinya coding yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang strobo seperti yang tampil di depan saya ini. Nah, dia bisa dinyalakan menggunakan Arduino ya. Nah, biasanya kan ada Arduino menggunakan library NeoPixel ataupun menggunakan Fastlet. Nah, kali ini akan kita coba membandingkan ataupun menggunakan dua library sekaligus. Apakah hasilnya sama ataupun bentuknya seperti apa agar lebih mudah digunakan, karena di Google di banyak referensi itu ada yang menggunakan NeoPixel, ada juga yang menggunakan Fastlet, dan kalian ada yang bingung bagaimana menyatukan dua library itu menjadi satu coding yang bisa digunakan untuk membuat animasi-animasi LED-nya. Ini salah satu animasi yang akan kita buat nanti. Seperti itu. Langsung aja kita ke codingnya. Jadi ini ada 4 percobaan. Langsung saja kita ke percobaan pertama. Di percobaan pertama ini kita mengenal secara dasar dulu bagaimana perbedaan antara kedua library ini, baik itu Fastlet ataupun NeoPixel. Oke, jika kita buka ke Arduino IDE, tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya kalau dinyalakan nantinya sama, namun struktur-struktur penulisannya agak berbeda. Kita mulai dari sebelah yang display sebelah kiri. Ini merupakan library Adafruit NeoPixel. Sedangkan yang sebelah kanan menggunakan library Fastlet. Nah, dari penggunaan library, dia hanya berbeda pengalamatan library-nya atau nama library-nya. Kemudian di bawahnya sama mendefinisikan jumlah LED-nya, kemudian pin yang digunakan untuk mengontrol LED-nya. Nah, di sini menggunakan board khusus Jualsi Strobo RGB 4 dengan pin LED ini dengan pin LED 1. Nah, kalau kalian menggunakan board Arduino yang lain bisa diganti, misalnya menggunakan Arduino Nano, menggunakan pin D13 ataupun D12, nanti diganti di bagian ini. Kemudian di bagian num LED ini jumlah LED-nya. Di sini menggunakan LED 24 IC 6 baris, sehingga nanti bisa diganti kalau jumlah LED kalian berbeda. Ini tinggal diganti, kalau ini 24 kali 8 misalnya, kalau menggunakan yang 8 baris. Nah, di sini tipsnya kalau menggunakan num LED atau jumlah LED itu mending dilebihin. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan LED yang 8 baris 24 kali 8 itu nanti yang baris ke-7 dan 8 itu akan mati walaupun nantinya kita menggunakan 6 baris. Berbeda kalau kita pas, misalnya kita menggunakan 8 baris tapi num LED-nya yang sampai 6 baris, nanti 2 baris yang atas itu akan putih jika menggunakan tipe LED 1903 ataupun 16703. Maka untuk mengantisipasinya dibuat lebih. Oke, yang baris selanjutnya ini baris nomor 5 ini kalau di Adafruit hanya strip seperti ini dan tipe variabelnya Adafruit underscore NeoPixel. Sedangkan yang di Fastlet dia tipenya CRGB dan dia memesan LED sebanyak jumlah LED yang dipesan tadi. Ini merupakan tipe array
LEDs-nya ini, sehingga berjumlah 6 LED-nya. Kemudian baris nomor 7 sama, ini untuk nilai warnanya R, G, dan B. Nah, kemudian ke void setup, ini sama, di delay 3 detik dulu, itu karena biar tidak langsung menjalankan perintahnya, jadi ditunggu dulu, karena ini kalau tidak dipakai delay itu nantinya ada beberapa masalah, misalnya ada lonjakan tegangan atau apa, misalnya power mati, dia pakai elko-nya itu masih menyimpan tegangannya, nanti berpengaruh ke programnya. Tapi kalau di delay, dia misalnya ada pengaruh sedikit, akan berhenti di delay tersebut. Dan beberapa alasan lain disarankan di setup itu menggunakan delay. Kemudian di bagian bawahnya, kalau yang ada fluid, menulisnya seperti ini. Jadi strip sama dengan ada fluid neopixel dalam kurung 6 LED, LED pin, neo RGB plus neo KHZ 800. Nah, ini disesuaikan dengan LED yang dipakai, dan ini urutan LED-nya, warna LED-nya. Ini kadang ada yang RGB, ada yang BRG, disesuaikan dengan LED yang kalian pakai. Kalau yang saya pakai menggunakan neo GRB. Kemudian di bawahnya strip, ini begin dan strip.show. Ini untuk memulai menggunakan library-nya, kemudian yang bawahnya itu mulai menampilkan. Karena ini belum dialamatkan LED yang dihidupkan apa, warnanya seperti apa, sehingga saat di .show maka akan clear atau dia mati semua LED-nya. Sedangkan perbedaan dengan yang di fast LED, dia hanya satu baris fastLED.add LEDs neopixel, LED pin. Nah, di sini neopixel ini sama adanya dengan kalau yang di ada fluid itu menggunakan neo RGB plus neo KHZ 800. Kalau di fastLED cukup tuliskan neopixel seperti ini. Kemudian LEDs ini adalah variabel array-nya tadi, dan jumlah LED-nya 6 LEDs. Kemudian beranjak ke void loop, sama di sini untuk tes, jadi data tes ini, kemudian strip show untuk memunculkan, kemudian di delay 100. Sedangkan di fast LED sama, jadi dia data tes ini subprogram untuk menyalakan LED-nya, kemudian fastLED.show ini untuk menampilkan LED-nya yang sudah diatur di void data test. Kemudian sama-sama di delay 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, sedangkan di void data test sama, ini fungsinya untuk random, jadi merandom warna RGB-nya, kemudian dia dinyalakan. Perbedaannya kalau yang di ada fluid neopixel, dia satu baris, jadi RGB-nya di sini. Sedangkan yang di fast LED dia dipisah-pisah menggunakan array tadi. Jadi ini LEDs I.R dimasukkan nilainya. Kemudian kalau yang ini I-nya yang di sini, yang di neopixel. Bedanya seperti itu. Kalau dinyalakan sebenarnya sama saja. Tapi penggunaannya nanti kalau misalnya digunakan ke dalam coding yang kompleks, ini akan lebih cepat di fast LED. Karena kenapa? Di fast LED dia sudah memesan LEDs-nya, jadi dia berbentuk RAM, berjumlah 6 LED ini, array-nya diisikan satu persatu langsung di show.
Nah, sedangkan yang di NeoPixel dia sepertinya tidak menggunakan array, sehingga dia lebih irit penggunaan RAM-nya, tapi dia lebih lambat. Seperti itu. Misalnya kita coba saja untuk menyalakan ini tadi untuk random aja ya. Misalnya kita nyalakan, nah, dia warnanya random, ini kelihatannya hijau, kemudian random warna kuning, warna biru, itu sejumlah 6 LED-nya, makanya ini nyala semua dengan warna yang sama. Seperti itu perbedaannya. Ini secara basic penggunaannya seperti ini, jadi kalian tidak perlu bingung. Misalnya ada contoh penggunaan menggunakan NeoPixel, sedangkan kalian sudah membuat di Fastlet, itu tinggal dibuatkan subprogram untuk menyamakan penyalaannya atau pengaturan warnanya. Pengaturan warnanya kan ini, perbedaannya cuman penulisan aja, jadi kalian tidak perlu bingung, tinggal dibuatkan subprogram untuk misalnya untuk mengatur warnanya ataupun menyalakan LED-nya. Nanti akan dibahas di percobaan kedua. Ini dipahami dulu dasar-dasarnya. Nah, sebenarnya kan hampir mirip, jadi kalian tidak perlu bingung. Seperti itu. Kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk mempermudah penggunaan dua library ini, kita buatkan subprogram agar lebih mudah. Nah, di sini bagian atasnya sama dengan percobaan pertama tadi, namun di bagian inisialisasi library-nya itu ditaruh di subprogram let_init. Kemudian untuk membersihkan tampilan pertamanya dibuatkan juga let_clear, sama ini. Nah, di setup kan sudah sama ini, menggunakan penulisan yang sama, namun nanti yang berbeda adalah isi dari let_init ini. Nah, misalnya kalian mencampurkan dua library ini kan jadi lebih mudah kalau misalnya dibuatkan subprogram yang sama seperti ini. Fungsinya ini sebenarnya kalau dihidupkan sama dengan yang percobaan pertama, namun akan lebih mudah dipahami jika dibuatkan subprogram seperti ini. Nah, let_init ini berisi yang tadi, yang ada Fluid NeoPixel bentuknya seperti ini, sedangkan yang Fastlet bentuknya seperti ini, satu baris. Kemudian let_show, ini di loop, dia ada let_test sama isinya dengan percobaan pertama tadi. Kemudian let_show, yang di loop juga let_show, dan delay, ini kan sudah sama, jadi isi void loop dan isi void setup sama persis. Oke, di let_init sudah dijelaskan. Beranjak ke subprogram let_show, yang di sini NeoPixel dia strip.show, sedangkan di Fastlet.show, sama kan berarti. Nah, untuk mempermudahnya, di intinya untuk menyalakan LED-nya, dia kan mengisikan nilai RGB-nya. Dan di sini agar lebih mudah dibuat subprogram let_value. Value ini membutuhkan dua parameter, yaitu I untuk penomoran LED-nya ataupun alamat LED-nya, sedangkan variabel V ini adalah nilainya atau value-nya. Jika V-nya 1, itu berarti menyala. Ini logika mudahnya untuk menyalakan LED single jadi LED biasa itu, kalau misalnya di rangkainya itu dirakit ke ground, dia membutuhkan plus ataupun logika high, maka
bernilai 1. Nah, ini konsepnya seperti itu. Jadi jika jika V-nya itu 1, maka dinyalakan sesuai nilai RGB-nya. Nah, jika V-nya 0, maka dimatikan LED-nya. Nah, keduanya ini sama. Jika V1 diisikan RGB, jika V-nya selain 1 ataupun 0 nanti dimatikan. Kalau yang di sini CRGB black seperti ini. Sehingga penggunaannya jadi seperti ini. Kalau LED clear sama dengan tadi, jadi buat black semua diulangi dari 0 sampai 6 LED, sedangkan yang NeoPixel juga sama, diulangi dari 0 sampai 6 LED, diisikan RGB-nya 000. Nah, di void test ini penggunaan LED value tadi, misalnya ini dinyalakan jika alamat LED-nya itu genap, maka value-nya diisikan 1 ataupun menyala. Sedangkan jika ganjil maka diisikan 0 ataupun LED-nya mati. Nah, di sini ada void baru ataupun subprogram baru, yaitu color test. Nah, color test ini fungsinya untuk merandom. Kalau yang di sini ya, ini isinya untuk merandom nilai RGB-nya. Dan ini nanti bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian. Intinya ini mengisikan nilai warnanya. Nah, jika mau dinyalakan dia di random dulu, jadi menyalakan titik genap tertentu itu warnanya akan berbeda-beda nantinya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misal kalian mencampur dua referensi library, misalnya NeoPixel ataupun Fast LED, kalian kan cukup menggunakan LED value ini. Jadi subprogramnya nanti akan sama di bagian animasi, misal kasarnya seperti itu. Ataupun mode-mode LED-nya menyala seperti apa, tinggal kalian main di LED value ini, tidak perlu main lagi di seperti ini. Kalau untuk menyalakan dasarnya kan bawaan library-nya, kalau yang NeoPixel itu set pixel color, kemudian nomor LED-nya diikuti dengan warnanya. Sedangkan yang di Fast LED menyalakannya seperti ini, nilai LED-nya, nomor, kemudian nilai RGB-nya. Nah, ini kalau sudah dimasukkan ke subprogram gini kan tidak perlu bingung lagi. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya di percobaan ketiga akan lebih paham penggunaan ataupun manfaat dari subprogram LED value ini. Kita coba dulu percobaan kedua ini nyalanya seperti apa, agar tidak hanya menjadi bayang-bayang aja, biar tahu nyalanya seperti apa. Oke, kita coba dulu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa LED yang genap itu nyala. Ini kan yang genap ini LED ke 0, 1, 2, 3 mati, 4 nyala, dan seterusnya. Kemudian warnanya juga akan berbeda-beda antara nyala yang satu dengan nyala yang selanjutnya. Itu karena tadi di random seperti itu. Nah, kalau misalnya ini tadi dicoba yang menggunakan NeoPixel, kemudian sekarang coba kita upload yang menggunakan Fast LED. Nah, nanti nyalanya apakah sama atau ada perbedaan? Langsung aja kita upload. Nah, ini sudah 3 detik. Nah, kemudian sudah nyala. Ternyata nyalanya sama saja. Di situ yang genap nyala sesuai dengan warna yang di random, kemudian yang ganjil dia mati. Jadi dua coding ini menggunakan dua library yang berbeda, dibuatkan subprogram tadi.
ternyata nyalanya sama, seperti itu. Sehingga kalian tidak perlu bingung lagi nanti kalau ada dua referensi program menggunakan library yang berbeda. Kita lanjut saja ke percobaan yang ketiga. Oke, percobaan yang ketiga ini akan lebih ke strobo rainbow. Jadi dia nanti akan menyalakan LED-nya sesuai dengan baris dan kolom. Ini sudah pernah dijelaskan di video yang sebelumnya. Itu intinya mengkonversikan nomor LED dari dua parameter, yaitu X dan Y atau C dan R, ataupun C-nya itu kolom, R-nya itu row atau baris dan kolom. Nah, di sini di pesan dulu variabelnya atau konstannya. Let row ini merupakan nilai barisnya, berapa baris, ini menggunakan 6 baris, sedangkan kolomnya menggunakan 24. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan tadi, 6 LED-nya itu 24 kali 8, sedangkan yang kita pakai hanya 6 kali 24. Nah, nantinya akan berguna jika LED-nya 24 kali 8, seperti itu. Kemudian yang di bagian ini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di bagian sini ada beberapa variabel baru ini. Intinya tadi diganti value R ini merupakan nilai warna merah, yang tadi itu hanya ditulis R karena R ini nanti dipakai untuk row. Nah, di ini ada juga value R master ini untuk jadi ada dua value ini, yang pertama untuk masternya, yang kedua untuk yang dinyalakan ke LED-nya. Kalau masternya ini seperti temporary ataupun referensi utama, seperti itu. Di sini ada color index dan color index master. Ini merupakan ataupun digunakan untuk memilih warna. Di sini ada warna-warna yang sudah kita buat menjadi array. Ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Untuk membuat rainbow atau membuat warna yang lain itu menggunakan array seperti ini. Di bawahnya sama seperti tadi. Kemudian di bagian loop, dan di sini ada beberapa tes. Subprogram LED test 1, subprogram LED test 2, 3, 4, 5. Nah, cuma 5. Nah, ini sudah cukup kompleks sehingga nanti penggunaannya juga akan lebih paham perbedaannya. Ini sudah jelaskan tadi. Ini juga LED value ini yang sangat-sangat penting. Nah, di sini perbedaannya dia yang dimasukkan adalah R dan C, sedangkan yang tadi hanya nomor LED-nya. LED from pixel ini mengonversikan R ataupun row dan kolom menjadi nomor LED. Ini sudah pernah dibahas, kita coba cari. Nah, di sini row call, intinya dia akan mengetahui misalnya baris pertama, kolom pertama itu nomor LED-nya berapa. Itu akan diketahui dari fungsi LED from pixel ini. Kemudian ada lagi fungsi yang lainnya yang akan dipakai adalah LED set brightness. Yang di sini juga ada, walaupun teknisnya berbeda. Di bagian coba dicari aja. Nah, di sini. Kalau brightness ini gampangannya dia misalnya warna putih itu 255, 255 dan 255 nilai RGB-nya. Kalau mau dibuat agak redup itu misal dibuat 70,70,70. Nah, nilai-nilai RGB-nya ini kan persamaannya ataupun perbandingannya harus sama dengan jika dimaksimalkan atau 255 tersebut.
Sehingga di sini menggunakan variabel ataupun fungsi map ini v, variabelnya v, 0, 255,0, br. Ini artinya adalah v ini nilai brightness-nya, misalnya 0 sampai 100. Kemudian 0 ini adalah nilai minimum warnanya. Kemudian yang 255 ini nilai maksimum warnanya. Nah, yang 0 ini nilai minimum, berarti maaf saya salah, yang BR ini adalah nilai brightness-nya. Kemudian yang V ini nilai, misalnya kita masukkan RGB itu, misalnya ini V nya diisi nilai R nya, kemudian yang seperti tadi untuk mengatur brightness-nya. Nah, intinya seperti itu dia, perbandingan antara ring 0,255 dengan 0, nilai brightness-nya. Seperti itu, nilainya nanti berbentuk byte. Oke, kita coba saja untuk langsung menuju ke LED test 1. Nah, di LED test 1 ini dia mengulangi atau looping dari 0 sampai 100, dari 0 sampai 99 ataupun 100 kali. Di sini dia looping juga dari kolom pertama ataupun nilai 0 ini ke kolom terakhir dengan ditambahkan satu persatu. Nah, untuk kalian agar bisa membuat mode-mode LED itu harus menguasai perulangan for, salah satunya itu terpenting, sehingga kalau misalnya mau membuat sesuatu nanti tidak bingung lagi. Kita coba bahas lagi dasarnya perulangan for ini. For ini ada 3 parameter. Misalnya yang pertama ini adalah nilai awalnya untuk perulangan, ini diisikan 0. Yang kedua ini adalah batasan perulangannya. Ini dari 0, batasannya adalah lebih kecil dari let call. Nah, let call ini tadi kan sudah diatur 24 tadi. Berarti nanti diulangi 0 sampai 23. Nah, kalau kita hitung kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 23 itu jumlahnya 24. Di sini kalau tidak terbiasa menggunakan pemrograman itu nanti akan bingung kok mulainya dari 0 ataupun berakhirnya kok dikurangi 1, itu karena alamat LED-nya itu kan dari 0 bukan dari 1. Nah, sedangkan parameter yang ketiga ini adalah penambahnya. Jadi kita bisa menambahkan satu persatu, misalnya 0, 1, 2, 3. Nah, itu berarti ditambahkan satu persatu. Di sini tuliskan adalah C++, ataupun bisa dituliskan juga C sama dengan C plus 1. Itu perulangannya bertingkat satu persatu. Misalnya kita menginginkan 0, 2, 4, 6, itu berarti C sama dengan C plus 2. Seperti itu bedanya. Kita gunakan yang satu persatu tingkat, maka C++ seperti ini. Nah, yang di dalam for-nya ini adalah yang diulangi. Misalnya baris pertamanya color select color index. Nah, ini fungsinya apalagi kok ada subprogram baru. Color select ini untuk mengambil ataupun mengisi nilai RGB-nya sesuai dengan array color-nya. Nah, kemudian ini yang sama seperti tadi, let value 0 ini R-nya, misalnya percobaan pertama let test 1 itu R-nya dibuat 0 dulu. Kemudian yang di bagian C ini kolomnya sesuai dengan perulangan di for-nya. Misalnya for C-nya sudah berganti dengan
1, maka nilainya jadi let value 0,1,1 alias kolom 0 baris 0 kolom 1 menyala. Nah, color shift ini untuk menggeser warnanya. Jadi color indexnya ini nanti ditambahkan di color shift. Ini color index. Color index ini nanti seperti dijelaskan tadi, dia akan mengambil nilai RGB yang sudah ada di array ini. Misalnya ini color index 1 itu nilainya seperti ini, 0,255,255. Yang ini indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi maksimal indeksnya 8. Nah, kalau di subprogram color shift ini, nah di sini ada batasan, jika dia sudah mencapai 8 ataupun melebihi 8, maka dia akan dikembalikan ke 0 lagi. Seperti itu penggunanya. Kemudian di let show, jadi dia dimunculkan kalau sudah diulangi sampai kolom terakhir. Agar tidak penasaran, langsung aja kita coba seperti ini. Kita upload dulu. Kemudian tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini, dia hanya menyalakan baris pertama. Jadi dia tampil 24 IC dengan warna-warna yang di shift tadi ataupun digeser. Jadi dia ada 8 warna yang bergantian. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga subprogram LED test 2 seperti apa. Kita coba dulu. Kita ganti dulu ini menjadi LED test 2. Kemudian coba kita upload. Tampilannya seperti apa? Itu tampilannya seperti ini. Jadi dia mengganti-ganti warna rainbow, tapi bedanya yang tadi satu kolom, yang ini jadi satu baris. Codingnya seperti apa? Kita cek dulu di Arduino IDE. Ini codingnya. Jadi untuk pertama ini adalah loop ataupun perulangan menggunakan for dari 0 sampai 99 ataupun artinya 100 kali perulangan. Kemudian yang di perulangan yang di bawahnya sama seperti tadi, mengulangi dari 0 sampai 23 ataupun 24 kali sesuai dengan yang dimasukkan tadi. Kemudian mengisikan LED value-nya 0 ini barisnya, baris 0 ataupun baris pertama. Kemudian C-nya ini sesuai dengan one ataupun nilai perulangan C-nya ini. Nah, 1 menyala. Nah, di sini color rainbow ini merupakan subprogram untuk Nah, ini untuk menggeser warna-warnanya ataupun gradasi warnanya dari warna yang satu ke warna yang lain agar menjadi warna rainbow. Nah, seperti ini codingannya. Nah, intinya kan rainbow itu dari dia bergeser dari warna merah kemudian ke warna RG, misalnya ke biru dia melewati ungu dulu, kemudian ke biru, nah, kemudian bergeser lagi ke hijau, itu berangsur-angsur nilainya R-nya hilang, G-nya nambah, kemudian nanti birunya berkurang sampai ke G,
Kemudian kembali lagi ke merah, itu nilai birunya akan berkurang, kemudian nilai G-nya juga berkurang, nilai R-nya bertambah, sehingga nilainya akan berputar seperti itu. Nah, di situ skalanya di sini ada dikurangi 15 ataupun yang lebih ini rainbow 2 ini lebih skalanya lebih besar, sedangkan yang rainbow 1 itu lebih kecil. Oh ini maaf, yang pertama itu skalanya lebih besar, sedangkan yang kedua itu lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil ini ringnya akan lebih banyak, sehingga warna yang dihasilkan lebih smooth. Kalau yang 15 ataupun 17 ini lebih besar, ataupun dia transisinya lebih terlihat lebih cepat dan tidak smooth. Seperti itu. Kemudian LED test 3, misalnya kita coba LED test 3, kita upload. LED test 3 ini berisikan menggunakan master. Kalau yang tadi tidak menggunakan master ya, yang kedua. Perbedaannya kalau penggunaan color master itu seperti ini. Kalau dinyalakan hasilnya seperti ini. Jadi dia bergesernya terlihat jelas. Nah, fungsinya color master ini untuk menyimpan nilai awalan untuk berputar di looping ini. Nah, setiap kali looping nilai value RGB-nya akan diambilkan dari nilai masternya, baru kemudian nanti digeser menggunakan color rainbow, bisa ke rainbow 1 ataupun 2, kemudian nanti dibalikan lagi ke masternya. Nah, setelah di show, dia menggeser indeks yang di masternya, sehingga terkesan masternya itu ganti-ganti, tapi pas dinyalakan yang di rainbow hanya yang intinya ataupun color indexnya. Ini memang sedikit rumit bahasanya untuk color rainbow ataupun pewarnaan ini, tapi kemarin ada request bagaimana cara untuk membuat rainbow. Nah, ini jawabannya seperti ini, diterapkan langsung di dua library yang berbeda agar kalian juga tambah pusing, agar kalian tambah paham. Walaupun pertama kali memang pusing, tapi kalau kalian sudah paham nantinya akan menikmati untuk membuat animasi, membuat nyala-nyala yang bervariasi. Kita lanjut di LED test 4. LED test 4 perbedaannya seperti apa? Nah, kalian nanti tidak usah khawatir, kalian bisa mendownload codingan ini dengan cara yang seperti biasanya. Nah, seperti ini, kita cek dulu hasilnya. Nah, ternyata hasilnya 2 baris dinyalakan berlawanan arah. Codingannya seperti apa? Langsung saja kita cek di Arduino IDE. Void LED test 4. Nah, di sini ada 2 subprogram ataupun 2 baris program yang menyalakan baris 0, dan yang ini baris LED row dikurangi 1. LED row dikurangi 1 itu berarti LED yang baris paling atas. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia menggunakan 6 baris. Nah, 6 baris ini jika dikurangi 1 maka nilainya 5. Nah, nilai 5 ini berarti baris ke-6. Kan muter-muter ya. Gampangnya begini, misal baris pertama 0,
kemudian 1 2 3 4 5. Nah, baris ke-6 berarti nilainya 5. Itu berarti let row min 1 itu berarti baris paling atas. Nah, sedangkan yang di sini juga dibolak-balik dikurangi itu. Bagaimana artinya? Let call itu nilainya tadi 24. Dikurangi 1 berarti nilainya 23. Artinya maksimal itu nilainya 23. Kan 0 sampai 23 ya. Kemudian dikurangi C itu untuk membalik arah. Artinya misalnya C-nya 0, dia nilainya tetap 23. Kalau nilainya C-nya 1 berarti dia bergeser ke 22. Nah, sedangkan yang baris pertama ini dia tidak dibalik ya, jadi 0 1 2 3 4 dan seterusnya sampai 23. Sedangkan baris yang kedua ini dari 23 22 21 sampai 0, berbalik seperti itu, sehingga hasilnya seperti tadi, dia berbalik arah. Oke, kita lanjut ke let test 5. Untuk coding let test 5 seperti apa kok hasilnya menjadi rainbow semua? Kita langsung cek aja di Arduino IDE. Seperti ini codingnya. Nah, di sini perbedaan dengan yang percobaan ataupun let test 4 tadi. Perbedaannya di sini, kalau yang tadi hanya 0 dan baris paling atas ya. Nah, di sini perulangan dari R-nya ini juga masuk perulangan R dari 0 sampai R-nya lebih kecil dari let row, ataupun let row-nya tadi 6 berarti dia maksimalnya 5. Nah, semua LED ini nanti, semua barisnya ini dinyalakan dengan spesifikasi berbeda arah. Jadi yang setengah itu arahnya ke tengah, maksudnya yang dari 0 itu arahnya ke tengah, yang dari 23 arahnya juga ke tengah. Berbedanya juga diletak di C. Kalau yang maksimalnya tadi C-nya maksimalnya tadi C-nya 23, kalau yang ini let call dibagi 2, sehingga terkesannya dia ke tengah arahnya. Sedangkan barisnya dinyalakan semua seperti itu. Nah, ini banyak fungsi-fungsi yang mungkin membuat kalian bingung. Tidak masalah, nanti bisa dicoba sendiri. Mungkin suatu saat akan saya jelaskan lagi lebih detail tentang fungsi LED rainbow itu. Nah, khusus kali ini kan tadi tujuan utamanya untuk mencari ataupun menggunakan dua library yang berbeda, namun dibuat agar lebih mudah animasinya tuh sama tapi menggunakan dua library yang berbeda, ditulis dengan coding yang sama. Misalnya ini LED T1 ini di NeoPixel seperti ini, kemudian di Fast LED seperti ini. Coba kalian cari perbedaannya, itu akan sama persis, baik itu LED T1 2 3 4 5 sama. Misalnya ini tampilannya tadi yang kalian sudah tahu sendiri ya, tadi yang Pixel Neo yang diupload. Nah, misalnya sekarang kita ganti yang menggunakan Fast LED, LED test 5 ya terakhir. Oke, kita upload. Hasilnya apakah sama seperti itu? Nah, kalau sama nanti berarti tujuan utama tadi sudah benar. Hasilnya seperti ini. Ini sama persis hasilnya. Nah, berarti kalian tidak perlu bingung lagi, hasilnya tentu akan sama asalkan tadi dibuatkan subprogram LED value tadi. Untuk percobaan keempat mungkin agak lebih dalam lagi. Jadi nanti intinya dia bisa menyalakan lebih dari satu data, itu akan dibahas di video khusus. Ini nanti terlalu panjang, kalian juga akan
tambah pusing. Nah, besok akan dibuatkan video khusus untuk membahas multidata ataupun menyalakan LED dengan misalnya 4 data ataupun 2 data. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa menambah ilmu baru untuk kalian. Untuk link download coding bisa langsung ke deskripsi, nanti diklik. Kalian akan diarahkan ke nomor WhatsApp, jangan dihapus teksnya, langsung aja dikirim. Nanti kalian akan dikirimi link lagi untuk download masing-masing codingnya. Oke, tetap jaga kesehatan, terus berkarya, explore diri kalian agar nantinya berguna bagi masa depan kalian. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan dadah.